itu juga tipu sama Pak Dijon. Saya disuruh siapkan uang 40 miliar, saya nggak mau. Saya bilang, ini sama Dijon, Mas, ini untuk apa saya dipanggil sama 08, kok saya dimaki-maki, saya dimarah-marahin, terus disuruh serahkan uang 40 miliar, uang saksi. Loh, saya datang sana itu untuk nampilin rekom, kok tahu-tahu saya dimaki-maki. Loh, saya ini siapa? Prabowo itu siapa? Saya bukan pegawainya dia kok. Kok dia maki-maki saya? Enak aja. Mau menegaskan langkah selanjutnya? Loh, saya akan tuntut secara hukum. Jagat politik gempar dengan tudingan mahar sebesar 40 miliar rupiah yang diminta Prabowo Subianto kepada Lanyala Mataliti sebagai salah satu syarat maju dalam bursa Gubernur Jawa Timur 2018. Tak terima tudingan keji saat suhu politik demikian tinggi, politisi Gerindra serentak membantah adanya permintaan mahar sebagai prasyarat pengusungan calon kepala daerah dari partainya. Sejumlah kepala daerah dan tokoh yang pernah dan akan diusung atau sekadar didekati Gerindra seperti Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Sudrajat, Sudirman Said, hingga Mahfud MD sepakat menyatakan tak pernah dimintai uang mahar saat dirinya bertarung dalam kontes pilkada dengan bendera Gerindra. Nggak ada sama sekali. Pak Prabowo dan sangat profesional, dan itu sudah terbukti waktu mencalonkan Pak Jokowi dan Pak Ahok, waktu saya dan Mas Anies juga sama. Kemarin kita menghabiskan lebih dari 100 miliar. Jadi itu yang diinginkan sebetulnya oleh Gerindra, dan jangan sampai nanti kita sudah mencalonkan nggak memiliki pendanaan. Itu semua kita laporkan secara transparan, diaudit, dilaporkan ke KPK juga. Jadi alhamdulillah Pak Dirman juga sama prosesnya, Majen Sudrajat juga sama. Nggak ada mahar, nggak ada, sama sekali nggak ada. Bahkan kalau bisa dibilang ya semuanya kemarin itu iuran. Proses politik memerlukan biaya itu benar, tapi bahwa calon kami harus membayar itu tidak ada. Pada waktu Pilwakot 2013 tidak sepeser pun Partai Gerindra, apalagi yang terhormat Pak Prabowo, menanyakan urusan mahar tiket untuk pilkada. Ya, jadi saya kira yang ada itu adalah Partai Gerindra malah membantu dalam proses pemenangannya, kan begitu. Kemudian kalau ada yang menanyakan kenapa sekarang berpisah, karena memang ada syarat yang belum bisa saya penuhi. Partai Gerindra meminta saya menjadi kader, ya sesuatu yang belum mungkin saya lakukan di saat ini. Nah, disitulah titik berpisahnya. Tapi kalau urusan mahar, saya kira saya sampaikan tidak ada sepeser pun. Basuki Cahayapurnama pada Maret 2016 lalu, jelang Pilkada DKI 2017 pun pernah mengatakan hal serupa. Parpol nggak minta mahar loh, hanya minta pengurusnya, anak cabangnya, rantingnya bergerak. Kalau satu kelurahan 10 juta, 267 kelurahan, belum lagi kotanya ya, belum lagi kecamatannya, itu sudah 2,67 M sebulan. Kalau 10 bulan berarti 26 miliar. Belum lagi saksi. Ini baru satu partai loh. Kalau 2 partai dukung kamu, 3 partai dukung kamu, semua minta digerakkan mesin partainya. Bisa 100 miliar nggak cukup loh calon gubernur DKI. Kan minta sumbangan sama pengusaha sih mungkin dapat gubernur kok. Tapi kalau gitu kan utang budi saya sama mereka. Bukan hanya Gerindra, sejawatnya PKS pun kena tudingan serupa pada bursa pilkada Cirebon. Ada sesuatu hal yang menarik yang bisa dikatakan ada dan tiada. Tapi itu pembicaraan sudah mengarah kepada mahar. Ini menyebutkan angka sesuatu, ya kan, naik turun, sehingga sampai malam itu naiknya 5 kali lipat. Itu yang saya sayangkan. Ini hanya masalah teknis dan waktu yang terbatas untuk melakukan negosiasi lebih lanjut, gitu. Karena keterbatasan itulah kemudian seperti ini. Jadi saya kira kalau mahar ya kita bisa buktikan bahwa tidak ada hal yang demikian. Mitra koalisi PKS, yakni Partai Amanat Nasional, merasa dirugikan dan berencana menggugat Partai Bulan Sabit Kembar tersebut. Partai besar seperti Golkar juga pernah tercoreng citranya gara-gara mahar. Cawagup Golkar Deddy Mulyadi pernah dimintai mahar senilai 10 miliar rupiah oleh oknum yang mengaku dekat dengan petinggi Partai Golkar guna memuluskan surat rekomendasinya pada Pilkada Jabar. Pihak Golkar membantah bahwa partainya mengajukan syarat mahar dan meminta Deddy Mulyadi memprosesnya secara hukum.
Tudingan mahar juga bisa bikin partai terancam bubar. Saling pecat dalam internal Partai Hanura diawali mosi tidak percaya Syarifuddin Suding pada Osman Sabtaodang yang dicurigai menetapkan sejumlah mahar pada caleg partainya. Mahar politik benar-benar bikin gusar. Ada etika dan undang-undang yang dilanggar. Saling tuding terima mahar bukan sekedar kelakar. Melanggar prinsip dasar partai bisa mematikan tujuan demokrasi yang lebih besar. Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema Mahar Politik, Lanyala versus Prabowo. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Gani Ilyas. Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali dalam episode Mahar Politik Lanyala versus Prabowo. Sebelumnya saya minta aplaus dulu untuk Rama Piko dan band Trias Band dengan lagu Bayang Ilusi, dipopulerkan Anggun Sasmi. Pemirsa, pekan ini agak repot memilih topik. Banyak sekali topik yang panas. Ada kasus mahar politik Lanyala versus Prabowo. Ada topik impor beras. Ada lagi topik Menteri Susi versus Menteri Luhut. Dan kasus lain lagi adalah ramainya kembali masalah reklamasi. Ketika empat dari topik itu saya jajaki di Twitter, separuh netizen minta Lanyala, separuh lagi mintanya impor beras. Ketika belum saya putuskan, yang minta Lanyala mencurigai saya tidak mau ngangkat Lanyala karena akan menyinggung Ketua Umum Gerindra. Padahal saya tidak pernah masuk partai manapun. Tapi ketika Lanyala kita pilih, ia mengusulkan impor beras, ribut. Apa ada intervensi? Kenapa takut? Karena itulah saya pernah mengatakan di ruang ini bahwa saya itu ibaratnya berdiri di perempatan jalan. Kalau saya tidak ditabrak dari kiri, saya pasti ditabrak dari kanan. Kalau nggak ditabrak dari depan, saya akan ditabrak dari belakang. Kata Margaret Thatcher. Akhirnya kita putuskan Lanyala versus Prabowo. Namun dua orang ini kita memang ragu juga apa bisa ketemu, apa bisa datang atau tidak. Tapi sampai malam ini kita menunggu keduanya untuk hadir di ruangan ini. Lanyala versus Prabowo. Saya akan mulai diskusi ini dengan kutipan bahwa banyak kantong-kantong kekayaan di negeri ini, tetapi sebagian besar kantong-kantong itu, kekayaan itu ada di kantong-kantong politisi, kata Gerald Keynes, penulis Amerika. Sekarang dimulai diskusi kita oleh Effendi Ghazali.
pakar komunikasi politik, saya ingin dapat gambaran dari Anda apa yang terjadi dengan isu mahar politik yang tidak hanya melibatkan Lanyala dan Prabowo, tapi juga ada di Cirebon yang mengaku juga diminta uang oleh mahar politik oleh PKS, ada lagi di Palangkaraya, ada lagi di berbagai daerah, dan mulai bernyanyi para calon-calon yang tidak jadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bhinneka Tunggal Ika. Semoga bangsa Indonesia menjadi lebih sejahtera. Amin. Selamat malam, Datuk Karni Ilyas. Sebetulnya kalau mau jujur, malam ini saya benar-benar datang mau menunggu Lanyala berbicara. Karena belum datang. Iya, belum datang ya. Karena kan kita benar-benar ingin mendengar Lanyala yang belakangan ini menyala-nyala, ingin berbicara dan bisa menyampaikan secara utuh di acara ini, dengan kemudian baru kita memberikan katakanlah pendapat atau komentar. Tapi baiklah, karena diminta sebagai... Nanti kalau dia datang, habis dia bicara, boleh lagi. Anda boleh komentar. Iya, terima kasih Datuk Karni Ilyas. Nah, balik dua hal lagi yang sangat saya senangi malam ini karena adalah ternyata Indonesian Lawyers Club di bawah Datuk Karni Ilyas ini selalu ada kelanjutannya. Saya ingat 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu ketika kita berbicara soal ada rumah sakit yang cepat sekali menyatakan sakit dan ada rumah sakit yang cepat sekali menyatakan sembuh, ternyata sekarang sudah diproses, ya kan? Dokter yang cepat sekali menyatakan sakit sudah diproses ternyata begitu ya. Maksud saya Indonesian Lawyers Club ini ada akibatnya. Kita pernah bicara juga mengenai pengacara yang beda betul nasibnya dengan kliennya. Pengacaranya tiba-tiba jadi selebritas atau selebritis, kliennya menderita. Nah sekarang yang pengacaranya sudah mulai juga ada masalah ternyata gitu ya. Jadi sekali lagi tepuk tangan dulu dong. Indonesian Lawyers Club ini ada akibatnya, ada dampaknya, dan itu yang kita inginkan supaya malam ini ada upaya memperbaiki Indonesia yang lebih sejahtera dan menjanjikan itu ke depan. Nah, saya mau mulai dengan begini. Kalau masuk ke kasusnya Pak Lanyala, nanti kita tunggu Pak Lanyala. Mudah-mudahan insya Allah Pak Lanyalanya datang. Tapi secara umum saya mau kalau boleh malam ini, yang menantang juga boleh, tapi saya mau mengusulkan, boleh nggak mumpung ini kita punya momentum, kita bikin semacam mahar amnesti. Wow, jadi ada pekan atau bulan mahar amnesti. Dalam definisi begini, siapapun yang pernah membayar mahar politik, ya kan, kepada partai manapun, inilah saatnya Anda bicara terbuka apa adanya, ya kan? Nah ini menarik nih, nggak diminta tepuk tangan nih, tapi jadi artinya begini, karena namanya kan bisa macam-macam kan, mahar politik pasti nggak diakui, bisa jadi namanya adalah biaya pemenangan, sama aja, tapi namanya biaya pemenangan. Oh nanti dibagi lagi, ada di bawahnya biaya saksi dan lain sebagainya, tapi pokoknya biaya untuk menang lah gitu. Nah kemudian selalu disodorkan bahwa partai kami tidak pernah. Lihatlah testimoni-testimoni yang tadi yang ditampilkan di awal acara Datuk Karni Ilyas, kan banyak kan kami tidak pernah, kami tidak pernah. Memang begitu tuh, kalau dalam iklan obat yang kasih testimoni itu yang sembuh, yang sehat. Tapi kalau yang setengah mati atau yang sakit-sakitan terus pasti nggak testimoni begitu. Yang testimoni pasti yang sehat. Nah menarik untuk mengetahui, karena saya berprasangka baik, menarik untuk mengetahui berapa persen sebetulnya yang betul-betul tidak ada kutipan biaya apapun dalam nama apapun dibandingkan dengan yang pernah mengeluarkan dana itu. Nah biasanya kan gini, ini teman-teman partai politik yang ada di depan, kita sama-sama ketawa-ketawa tapi sebetulnya dalam hati kita sama-sama menderita ya. Maksudnya begini, biasanya yang akan buka cerita itu kalau yang bayar mahar politik terus menang, nggak akan cerita kan? Nggak akan cerita. Dia yang akan cerita itu adalah kalau yang mungkin juga sudah bayar mahar politik terus kalah. Tapi yang lebih akan punya potensi bercerita adalah yang sudah bayar mahar politik terus nggak dikasih SK. Ah itu pasti punya peluang untuk bercerita lebih besar. Dan sebetulnya karena kita ini belum begitu jauh dari masa akhir pendaftaran pilkada,
Ini menarik loh, kalau betul kan karena memang undang-undang mengatakan setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada partai politik atau gabungan partai politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Nah tetapi pada faktanya ini ada data sahih. Ada yang memberikan mahar politik, jumlahnya besar sekali, diterima oleh yang paling tinggi dari sebuah partai politik di rumah jabatan, gitu ya. Dan ini pada hari terakhir menjelang pendaftaran dirubah surat keputusannya. Jadi menjadi ditandatangani oleh ketum dan ketum dan wasekjen, maaf. Jadi mestinya kan ketum dan sekjen, dirubah menjadi ketum wasekjen. Padahal sudah nyetor sebagai apalah, biaya pemenangan atau apalah. Nah orang-orang seperti ini tentunya mau untuk berbicara dan bersaksi, asal, nah ini mungkin nanti para pakar hukum dan undang-undang yang ada di sini ya, ini yang kena yang memberikan saja atau yang menerima juga kena nih. Artinya dia bisa nggak diberikan semacam perlindungan, ya kalau mereka membuka suaranya menceritakan kami sudah nyetor begini, tapi SK-nya berubah, atau kami sudah nyetor begini, tetapi kemudian tidak keluar SK misalnya. Kalau dalam kasus Lanyala nanti biar Pak Lanyala yang cerita ya, apakah di samping dimintai, apakah dia memang sudah memberikan uang atau belum gitu. Nah jadi ini tantangan Bang Karni, mungkin Bang Karni mau mengembangkan tantangan ini, ada yang mau menjawab nantinya, boleh nggak kita buka 1 bulan penuh mahar amnesti. Jadi semacam apa ya, pilkada justice kolaborator. Nah ini gagasannya supaya ini terang benderang, kalau enggak ini semuanya selalu, saya mau masuk ke yang kedua itu saya ingin mengatakan. Ya perlu undang-undang diubah kalau usulannya diterima. Enggak, undang-undang. Ada undang-undang mahar amnesti, kayak teks amnesti. Oh, ada undang-undangnya. Atau tergantung niat baik kita bersama. Nah yang kedua, memang kalau boleh kita menyatakan, banyak undang-undang kita yang dibuat di DPR, lalu bahkan ketika kita mencoba melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, akan selalu dijawab seperti ini, undang-undangnya sebetulnya bagus, hanya implementasinya yang bermasalah. Padahal kita tahu, nah ini tadi sesuai dengan prolog saya, jangan-jangan baik DPR maupun Mahkamah Konstitusi itu sadar undang-undang yang seperti ini sampai 100 tahun pun implementasinya akan seperti itu. Nggak akan ada banyak perubahan gitu. Jadi kita itu hanya mengandaikan ini baik, tapi implementasinya itu kita tahu persis di lapangan, itu sampai 100 tahun pun misalnya, sampai berapa? Sampai 30 atau 50 kali ILC lagi, itu pelaksanaannya di lapangan akan tetap seperti itu. Tapi kita bersikokoh. Ya sama aja lah yang seperti yang paling terakhir kemarin ya, pilkada serentak ada presidensial threshold-nya. Diambil dari hasil suara pemilu legislatif 5 tahun yang lalu. Jadi itu seluruh bangsa Indonesia itu disuruh menjadi ahli nujum. Pada pemilihan legislatif disuruh jadi ahli nujum. Ini kira-kira nanti kalau saya memilih legislatif ini akan jadi presidensial threshold untuk siapa ya? Jadi seluruh bangsa Indonesia pada saat pemilu legislatif yang lalu sudah dicap ahli nujum. Yang akan datang diminta menjadi ahli nujum. Sama juga undang-undang pilkada misalnya enggak ikut rezim pemilihan umum kan? Dia undang-undang sendiri, bukan pemilihan umum. Jadi akhirnya dia menjadi pemilihan yang tidak umum. Nah begitu tidak umum muncullah isu-isu ini. Sama seperti misalnya, kenapa 20% syarat untuk pengajuan calon kepala daerah? Supaya bisa berkolaborasi baik dengan DPR. Kalau dihitung-hitung angka 20%, kalau lawannya 80% gimana? Kan nggak masuk akal juga kolaborasi ini. Lepas dari fakta kolaborasi itu ada atau tidak, fakta menunjukkan sejak otonomi daerah yang pasti 70% kepala daerah itu terseret ke meja hijau. Data sementara yang ada pada saya, 343 bupati atau wali kota dan 18 gubernur terseret kasus korupsi. Jadi artinya peraturan perundangan yang dibuat dalam pilkada itu semuanya mungkin terlihat meyakinkan dan bagus, tetapi tidak mempunyai kajian teoretik yang benar, sehingga di lapangan memang sulit dilakukan. Contoh lagi misalnya ya, dalam konteks pilkada ini, kita tahu bahwa nanti
biasanya dibagi 3 bagian ya. Selalu tuh biayanya bagi 3 bagian. Biaya kampanye yang pertama. Biaya kampanye itu sebagian sudah ditanggung oleh KPUD sekarang, kalau yang melalui media dan umbul-umbul dan sebagainya. Lalu yang agak menarik adalah biaya saksi dan pelatihan saksi. Kita mendorong kalau bisa biaya saksi ditanggung oleh negara, tapi sebagian tidak setuju, tidak sependapat. Tapi pada bagian lain kita ingin mengatakan, nah ini juga saya mau mengatakan karena tadi ada Lanyala versus Prabowo, baik Pak Prabowo ataupun pimpinan partai lain manapun, menurut saya bukan pimpinan yang besar kalau tidak bisa meyakinkan anggotanya di seluruh Indonesia untuk tampil militan dan solid sebagai saksi di TPS. Betul ya? Jadi saya tidak khusus pada Prabowo, tapi siapapun pimpinan partai politik itu harusnya mampu sebagai seorang pemimpin yang besar, yang hebat, meyakinkan semua anggotanya itu tampil sebagai saksi yang militan dan solid di TPS. Jadi biaya saksi itu mestinya harusnya bisa dipangkas, apalagi dihitung sedemikian rupa ya, biaya saksi. Pelatihan saksi bisa dilaksanakan bersamaan dengan KPU Pusat, KPUD melalui media sosial sebagai upaya bangsa lah. Nah yang terakhir memang itu kenyataan tetap ada politik uang dan politik barang. Ini barangkali yang masih terus terjadi dan sering disangkal. Tapi memang untuk menutup pengantar ini, Bang Karni, pilkada itu memiliki sesuatu yang selalu unik. Misalnya saja, kalau dikaitkan dengan bagaimana membuat pilkada itu heboh, artis-artis itu punya tarif berbeda loh. Kalau diminta pilkada, coba sekarang nih teman-teman kita yang terkenal yang apa tuh, artis-artis koplo-koplo itu, dangdut koplo yang namanya terkenal, siapa namanya? Via Valen, apa segala macam itu ya. Itu dia punya tarif khusus. Kalau biasa misalnya tidak ada kaitannya dengan pilkada sampai 100 juta. Tapi kalau sudah pilkada 250 juta. Jadi memang ini ada sebuah nuansa yang dihidupkan sedemikian rupa bahwa pilkada ini pada ujungnya akan mengeluarkan dana yang besar. Jadi saya ingin menutup dengan mengatakan pemimpin yang besar dari partai manapun jangan mau terdoksa kalau kata Bordu atau terhegemoni untuk mengatakan kepada, ini kritik saya juga, nggak apa-apa kan kita kritik Pak Prabowo atau siapapun, untuk mengatakan misalnya, Anda mau jadi gubernur? Saya nggak nanya lebih dulu kemampuannya, nggak nanya latar belakangnya, tapi langsung nanya, punya 300 miliar nggak? Saya pikir jangan seperti itu. Karena seorang pemimpin besar harus mampu menunjukkan kita sama-sama memperbaiki baik di level undang-undangnya maupun nanti misalnya kalau ada perubahan undang-undangnya harus kita lakukan bersama. Saya belum bisa menyala-nyala Bang Karni karena masih menunggu Pak Lanyala Mataliti. Terima kasih. Belum bisa menyala-nyala karena menunggu nyala. Pemirsa, saya garis bawahi bahwa kita diskusikan ini dengan harapan ada perbaikan dalam sistem pemilu dan pilkada kita yang dikatakan tadi benar-benar memboroskan uang dalam jumlah yang besar. Dirjen Otonomi Daerah Dagri beberapa pekan lalu di sini juga mengakui bahwa untuk jadi gubernur, jadi bupati atau wali kota di Pulau Jawa itu paling kurang 60 miliar. Jadi memang tidak ada kesempatan untuk orang yang kompeten tapi tidak punya uang untuk bisa mengabdikan diri di negeri ini. Dan mahar ini tambahan lagi dari 60 miliar tadi untuk partai atau orang partai. Dan ini sudah terjadi lama sampai hari ini, hanya saja hebohnya baru sekarang. Saya punya seorang teman tahun 2005 kepingin menjadi bupati di kampung halamannya. Dia ingin membangun kampung halamannya di salah satu kabupaten di Sumatera Selatan. Dia sendiri orang partai dan sebelumnya dia anggota DPR pusat, dekat dengan ketua umum partai itu. Dan
dia direstui untuk jadi calon di kampungnya. Dari partai dia tidak diminta apa-apa, tapi di daerahnya dia harus cari tambahan suara. Dan tambahan suara itu dibutuhkan dari 2 partai lain. Dengan susah payah dia berhasil memberikan mahar dari partai lain tersebut. Dan sampai pada tanggal pendaftaran, partai lain itu pun sudah menandatangani rekomendasi untuk dia. Tapi persis pada waktu hari pendaftaran, dia datang ke kantor cabang partainya sendiri, yang ketuanya adalah sahabatnya. Ketuanya itu yang sudah berjanji kemarin akan ketemu pagi itu, tidak ketemu. Dihubungin, tidak bisa, lewat handphone mati. Akhirnya seluruh kawan-kawannya di kampungnya itu mencari ketua cabang partai tersebut, dan ujungnya udah 1 jam mau ditutup pendaftaran, itu ketua cabang berhasil diketemukan. Dan ketika ditanya kenapa dia menghilang, dia bilang dia keberatan. Anda dapat suara dari partai lain dan memberi mahar politik kepada partai lain tersebut. Sementara partai Anda sendiri, masa nggak kebagian? Orang lain kebagian, saya yang saudara kandung tidak kebagian. Dia bilang, saya tanya, Anda pasti bisa kasih juga nggak? Ya mana ada, uang udah habis untuk 2 partai lain. Terus ya akhirnya sekedar uang rokok ya saya kasih juga. Itulah fenomena negeri ini, dan itu yang perlu kita perbaiki. Kita rehat sejenak.